lo ada lurus. Nah, siapa yang duluan misalkan? Gue duluan. di jalan Jakarta kebetulan gitu semua ya kebanyakan ya. Siapapun yang belok gue duluan. Nih pertanyaan gue, lo kok ini kan karena SIM Indonesia udah bisa nih OTW ke negara lain. Lo mau berkendara di negara mana? Bro, Indonesia bro. Nih hati-hati di video ini nggak apa-apa sih. Stereo Couch, yoi, keren banget. Aduh. Akhirnya gua di sini sekalian mengumumkan kalau gua akhirnya jadi vokalis terbaru. Selamat ya. Wah, selamat Dimas. Gue kameranya sebelah situ Ki. Oh iya. Oh iya. Gue sekarang mau Ini screen monitor. gue sekarang merasakan jadi Fadli sih. Oh ternyata seru juga kan situ ya. So Fadli lagi ada urusan, jadi Ya. di handle dulu sama kita bertiga. Welcome back. By the way, Fadli itu siapa? Kita nggak tahu. Fadli kita nggak pernah tahu nonton di episode sebelum-sebelumnya. Oh, ada ya? Benar. Bondan kali maksud lo? Ada juga Bondan, Ada juga. ada juga topik-topik menarik bersama Fadli. Kalau lu belum tahu boleh dilihat di Stereo Couch di YouTube Stereo Quiz Band. Hari ini kita bertiga dulu di Stereo Couch hari ini. So tadi mau bahas apa aja? Kalau bertiga Kita nggak pakai ini dulu nih. apa? 1, 2, 3. Oh iya, 1, 2, 3. Wey. Lupa kan. Ini kalau Copot maling. Copot kan. Ya. Iya. Sekarang mengingatkan juga Stereo Quiz. Oh, mungkin diingetin, disuruh dijelasin Diingetin. dulu Makasih ini. ya, jatuh ya. Nih, ada. Ini momen to be, guys. Stereo Quiz yang sudah kita luncurkan. Ini apa sih kok ada poster-poster gini nih? Poster SMA ya kayaknya. Daripada mager jelasin mendingan nonton aja ke Instagram Stereo Quiz. Nih, Record Store Day, bro. Diingetin karena Nanti kita tanggal pasti emang gak boleh jualan yang pertama, emang gak boleh nyebutin udah harus ini. Pokoknya nanti di RSD Market kita akan merilis kaset terbaru dari album Stereo Quiz Jangan Band, lupa. Digital Colors. Kaset dari album terbaru tuh. Album terakhir. Kaset baru dari album yang terakhir. nggak album terakhir. Album Kedua. Itu yang terakhir kan kita nggak ada album bagi saya. Ya itu bener dong album terakhir. Oh iya, setelah mini album ya dan belum rilis semua ya. Bener dong gua. Iya Bener. bener. Kaset terbaru dari album terakhir. Judulnya? Berjudul Colors. Colors. Boleh nanti di RSD Market tanggal 15, 16, 17. Ya. Tapi iya dong, 15, 16, 17 cuma Sabtu. Sorry. 25, 26, 27. Wah lu gila lu. 25, 26, 27. Yes. Tanggal 27-nya harus datang ke RSD Market. Sekarang aja tanggal 22, kalau 15 Iya, lewat bener juga, dong. bener juga. Hari ini karena ada something special di tanggal 17 itu. Benar. Kok Ada. 17? 27. 27. Itu dia 27. Tanggal 27 jam berapa datang dong? Datang jam berapa ya? Jam bisa 11. nonton aja di Instagram. Jam dah. 11. Jam 11 ya guys. Or follow Stereo Case makanya. Yoi, Habis itu di lihat Instagram. postingan kita. Soalnya oke? kalau dengerin Dimas sekarang kurang akurat. Suka Suka bohong dia. Suka bohong, gue suka. Jadi ini nih, katanya SIM Indonesia bakal legal di 8 negara. Termasuk New Zealand gak? Gue Sayangnya enggak. Ah. Cuman di ASEAN. Jadi Thailand, Oh. Laos, Philippines, Vietnam, Brunei, Myanmar, Malaysia, dan terakhir Singapura. misalnya gue ke Thailand gitu gue bisa nyetir pakai tuk-tuk gak? Bisa, bisa kayaknya bisa. Itu mah nggak butuh SIM juga nggak apa-apa nggak sih, kompromi aja sama abangnya. Tapi sebenarnya nggak tahu juga ya. Pikir-pikir kalau di Jakarta kan sebenarnya di Indonesia tepatnya kan SIM itu kan ada SIM buat mobil, SIM buat motor, SIM buat mobil box, mobil besar gitu-gitu kan. Di luar negeri tuh SIM tuh cuma satu atau gitu juga ya? Kayaknya pas lo ngajuin SIM internasional, Hah? itu harus tahu deh mau bawa tuk-tuk apa mau bawa bajai, harus bawa mobil. Kayak harus tahu deh. Dia hanya tahu By gue. the way, lo tau film action Dev Patel Monkey Man gak? Tahu Nggak gue. tahu gue. Lo tau Nggak gak? tahu. Lo udah nonton belum? Belum. Udah. Belum iya. Gimana? udah. Kenapa emang? David tahu gue. Dev tau kan? Itu dia kejar-kejaran Ki. Iya. Kejar-kejaran naik tuk-tuk cuy. Naik tuk-tuk. Naik ya. bajai kan ini aja ceritanya. Ngomong-ngomong soal SIM, Hah, di Indonesia ini menurut gue adalah negara yang gampang bikin SIM. emang ya? Kenapa tuh? Nah ini kita bahas. Oke. Ke zaman di mana umur kalian tuh umur 17 berarti. Oke. Bikin SIM kan soalnya. Gue Yes. literally hari pertama gue ulang tahun 17 Langsung bikin. di Biasa hari bikin- itu gue bolos Oh, untuk bikin SIM. untuk bikin SIM Anjir. Beneran. Bikin SIM-nya di mana? Ingat nggak lu? di Samsat di Samsat mana? Jakarta Barat di Dan Mogot. Nah, itu lu cepet gak? Gitu aja. Cepet gak bikin SIM? Lama kan. Oh, lama. Prosesnya kan
Lo harus agak tes ini dulu kan? Tes dulu. Iya. Tes yang apa praktek sama tes tertulis kan. Itu ya sih. Lu bikin itu ngapain deh prakteknya, gue lupa. Jadi seingat gua lupa ya praktek dulu apa nulis dulu ya. Tapi kalau nulis dulu ya. Terus dulu. Oke. Ada nulis. Ada Buat teori. teori. Oh lampu ya gitu-gitu kan. Iya. Belok apa, Cuman belok apa, gitu. ada di masa gua tuh masih ada yang pakai tulis kertas sama bolpen. Hah? Sama ada juga kertas sama pensil. Sama satu lagi ada pakai komputer. Oh. Enggak, Di masa peralihan tuh waktu Gue itu gak gue. pakai komputer jelas. Nah, gue waktu Yang ujian coy di bulletin gitu. nah gue biasanya pakai yang kertas sama pensil. Yoi. Supaya apa? Supaya kadang-kadang masih ada bekas-bekas jawaban orang. biar cepet ya. cepet biar ya. ada ini reference. Oh biar ada reference. Nah itu ada tes tulisnya, lu juga tes tulis. Sama. Itu tuh kayak belajar ini gak sih, rambu gitu-gitu kayak. Ini Oh iya. kuning merah hijau gitu tahu kan? Ya itu standar banget ya. Ijo Kalau tuh lu berhenti kan ya? Enggak, kalau ada apa rambu-rambu S itu apa artinya gitu kan? Dilarang parkir. bisa. Stop dong. Enggak dong, stop. Ngarang lu. Lebih kayak ini, misalkan kayak kalau ada mobil lagi dibelokan dan lu ada lurus, nah siapa yang duluan misalkan? Gue duluan. di jalanan Jakarta kebetulan gitu semua ya, kebanyakan ya. Siapapun yang belok Gue gue duluan. Coba di Mampang, di Condet, Coba sama kayak di gitu. gitu. Enggak pengaruh itu, enggak. Pokoknya terpengaruh. gua duluan. Gua duluan, siapapun yang belok ya mau Gua lu duluan. duluan. Gua duluan. Mau siapa yang duluan, pokoknya itu gua duluan. So itu umur 17 tuh berarti tuh ya. 17 kok. Icat umur berapa? Segituan juga. 17 berarti sama. sekitar 2000 atau 90-an tuh masih tuh 98. Berarti 2000-an kalau gue sih. mobil Matic belum ada banyak tuh. Nah, jadi seingat gua, justru gua tuh selalu diminta belajar manual dulu. Kalau orang dulu tuh gitu tuh. Pasti. Di masa itu tuh lo diminta untuk belajar mobil manual baru pasti bisa mobil matic. Sedangkan kan sekarang makin banyak mobil matic kan. Ya. Jadi kayak nggak semua orang perlu belajar manual gitu nggak sih? Ya. Di masa lu sekarang lo belajar matic dulu apa manual dulu? Matic. Langsung matic. Langsung Matic. Jadi lo gak bisa nyetir manual? Nggak bisa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh ya? Nggak bisa. Tapi lo bisa nyetir motor manual? Tapi gue bisa masuk gigi 1, ngadet. Gue keluar gantian dong gitu. Itu nggak bisa namanya. Itu nggak bisa ya? Itu langsung gagal tuh. Suruh Kopling pulang. bisa sih, ganti gigi bisa 1, kopling angkat dikit bisa. Tapi malah ngadet. Gue nggak bisa manual. Karena kebanyakan les driving gitu, kebanyakan yang ada di Jakarta itu sekarang udah pakai yang Matic. Matic. Ya karena Karena sebenarnya lebih murah. dan lebih relevan. Karena kan Iya. sekarang lebih banyak mobil matic kan Mobil dibanding mobil manual. Matic, Iya, betul iya. sih. Dulu sih bokap gue bilang kayak ngapain mobil manual, nanti 20-30 tahun lagi, 50 tahun lagi mobil Matic bakal nggak ada gitu katanya. Yang udah gak ada mobil manual Matic. Apa? Yang udah gak ada Matic. Manual. Nah, manual kan. Manual gitu. Ya mungkin. Make ya sense. mungkin. Katanya Iya gitu. tapi sampai sekarang, gue gak tahu sekarang sih, tapi tes terakhir itu masih tes prakteknya masih pakai mobil manual kan? mobil manual. Cuman kalau menurut gue itu jadi kayak skill basic gitu gak sih? Kayak misalkan Iya. lo harus belajar berenang gitu. Iya. Atau lo belajar Iya, sepeda. lo harus napas di bawah airnya gimana, harusnya gimana. Jadi Sama sih. kalau kepepet lo nggak akan kesulitan. Oh, berarti lo nggak ikut les gitu-gitu ya? Langsung di Gue situ ikut, ya? gue ikut. Gue ikut. Apa gue belajar otodidak soal diajarin sama. Gue dua-duanya. Oh, gitu. Gue dua-duanya, tapi kalau pas otodidak dimarahin terus. Oh, Jadi gua gitu. disuruh Jadi pakai akhirnya. les. Nah. Enggak, kalau gue gini, kalau gue pertama diajarin bokap dulu di Pocon Bawa Kuda. jalan kosong dong. Enggak di Pocon Kuda. Oh iya, Lomas. Oh, Lomas. iya, benar. Pocon Kuda. Udah gitu di jalanan di komplek rumah. Tapi kenapa gue ikut yang kursus beneran karena dia ada agent untuk bikin SIM. Oh gitu. Benar. Jadi langsung sekalian. Sekalian. Biasanya tuh kalau gitu di masa itu nanti si agensinya tuh yang udah settingin semuanya. Yes. Oh gitu. Jadi- Gue belajar sekalian dapetin SIM nanti sekalian. Paketnya langsung dapet SIM. Iya. Oh gitu. Dan dia ngebantuin nanti yang di polisinya, Iya. yang iniin ngumpulin orangnya apa. Jadi biasanya tuh tesnya tuh langsung misal 5 orang, Iya. barengan semua yang les gitu. Pakai bendera gitu kayak tour agent. Oh gitu. Kayak nggak ada. Kayak ibadah haji ya. Ngomongin Indonesia gitu ya. Oh, Ya mobil pertama yang lu akhirnya driving apa? Sendiri ya. Sendiri itu kayaknya di masa itu gue ada ini mobil Honda City tahun 98. Ih, Sedan tuh ya berarti. Sedan. Sedan deh masih itu. Gue belajarnya pakai jadi ganti-gantian tuh, misalkan yang ngajarin kakak gue pakai mobil dia Honda Accord deh. Oh, oke. Gila. Honda Accord sedan gede banget. Iya kan? Terus kalau misalnya ngajarin bokap gue tuh pakai kijang kotak, sampai sekarang masih ada tuh kijang. Anjir, kijang yang Gila. Kijang hitam. hijau, yang hitam. Oh, Yang kotak. iya, iya. Gila, itu mobil tempur banget sih. Mobil tempur. Lumayan tuh. Sampai sekarang tuh masih ada, misalnya mau mindahin kursi, mindahin sofa, mindahin kulkas, gue masih pakai itu. Oh, semi mobil barang ya sebenarnya. Yoi, itu sebenarnya mobil barang. Kayak mobil bak. Lu apa mobil bak? Innova gue.
Oh, Innova. Kijang Innova. Tapi Matic juga nggak ya elah. Iya iya. Nah, gue menyadari bahwa mobil-mobil manual tuh mobil-mobil yang kebanyakan orang keren mau gitu, orang-orang keren bawa gitu. Sebenarnya kalau yang gue rasa tuh biasa mobil-mobil Matic tuh cocok banget buat orang-orang yang bisa ini untuk pulang kampung gitu Oh iya, loh. biar nggak capek gitu-gitu ya. Kayak sebenarnya bukan nggak capek, biasa tarikannya lebih enak. Emang gitu ya? Ini manual kan? Manual. Ya kan kalau misalkan mobil buat pulang kampung tuh misalkan Innova tuh termasuk. Iya. Ya kan terus apalagi sih Avanza juga termasuk. Avanza. Nah, jadi biasanya tuh dulu setahu gue ya, ada masanya kayak Avanza Innova gitu justru manualnya kayak lebih mahal gitu. Oh. Waktu itu ya. Iya, waktu itu. iya. Karena maksudnya itu lebih dicari orang untuk pulang kampung. Bawa barang banyak, tarikannya lebih enak gitu. Oh gitu. Ya, jadi gitu misalkan lo lagi mau ngebut lebih bisa ngebut dibanding Iya, Matic. benar. Iya. Oh iya, soalnya manual bisa ngebut banget. Makanya orang-orang Iya, benar. yang cinta mobil tuh emang ngejar manual karena bisa ngebut banget. Cuma bisa ngedrift. Oh, Oh anjir. pakai Innova. Bisa ya? Enggak tahu Belum sih ada Tokyo kalian. Drift lagi waktu itu. Angkat aja tuh rem Angkat tangan. aja. Tapi Vin Diesel pakai Innova tuh. tapi emang enak coba ajarin gue manual. Manual tuh gimana sih? Manual gimana? Gigi Lo kan satu. bisa tadi lo bilang angkat itu. Iya, gigi satu kan set. Ya, Udah nih, pelan-pelan aja. jalan nih. Ngeden nih mesinnya. Nah, Apain itu gue? lu harus kontrol antara si Kopling. kopling sama gasnya. Kadarnya tuh harus pas lagi kayak gas yang koplingnya naik, gasnya harus kencengin. isi Kencengnya. isi gitu. Jadi kayak selalu Gue gitu, ngadet. ya Berarti karena belum bisa berarti tuh gas lu itunya. kurang banyak Iya. dibanding Oh, gas koplingnya. gue kurang banyak justru. Oh, gaspolin aja mestinya. Ya gak juga, juga, juga coy. loncat juga. Nabrak-nabrak juga sih kayaknya kalau gitu. Ngeden gigi 2 dong, set. Kopling Kalau- masuk, koplingin 2. Kalau jalannya udah ngeden. Iya. Ya. Kopling 3 ya kan, set. Kopling 4, Gigi kopling 3 5, kali. kopling 6, kopling 7 udah Cuy, 8 udah. tapi gue sampai sekarang masih menderita kalau misalkan naik mobil, misalkan kayak terakhir tuh gue ke Bali gitu misalnya, ke Bali terus Kebalik. Oh, kebalik. ke Bali terus nyawa dong yang nggak sih nyawa terus yang medannya tuh yang tanjak-tanjakan gitu. Oh iya, Nah, iya. kalau Iya ke sih. Canggu gitu-gitu Iya naik kan? tuh. Terus pakai manual dong. Iya, betul. Begitu belok-belok ke atas kan. Iya. Waktu gue masih pusing sih sampai sekarang. Tapi sebenarnya emang kalau nggak andaikan lu biasa nyetir manual pun, tapi lu udah lama banget nggak nyetir, itu kagok lagi sih. Itu kagok banget. Oh gitu, iya sama kayak nyokap gue nggak bisa banget bawa matic, bisa bawa manual. Terutama kalau kondisi lagi kayak gitu tuh yang nanjak-nanjak. iya. Nah biasa kalau kayak gitu, lu pernah dengar istilahnya nggak sih kayak kopling setengah? Iya, itu pegel tuh. Iya, istilah kopling setengah. Soalnya lu ngerem sambil nunggu kan. Jadi ini sambil biasanya lu mainin rem tangan. Rem tangan ya sambil rem tangan. Sambil rem tangan, Gol sih sambil itu. dia turunin. Itu koordinasi badan tuh Iya di Lumayan. diuji banget nih. Oh, sampai kalau nahan kopling setengah itu misalkan lagi banjir, Pak. Oh iya Aduh, bener. iya. Soalnya nggak harus ngegas Males. terus kan. Iya, Soalnya harus ngegas males terus sih. biar nggak Kalau masuk ke nggak- sini airnya. Kalau enggak air masuk knalpot tuh udah kelar. Iya, benar. Harus biar dibuang-buang terus kan. Nah, kalau Matic gimana tuh? Nggak bisa. Soalnya ngegas juga, ngegas. Harus dia- jalan terus. Harus jalan terus Harus dan jalan harus terus. agak biar gasnya tuh Ya, kayak biar gasnya knalpotnya keluar. nggak Iya, iya. dorong gitu. Oh, gue baru tahu. Lu boleh langsung hantam pelan-pelan, cuman kalau misalkan nggak ada orang ya, kalau ada orang kan takutnya ombaknya kena dia. Nah, itu Gue pernah iya. diterakin soalnya. Woi, ombak woi. Gituin gua. Buruan aja. Iya. Woi, gila lu. Jadi misalkan lagi macet banjir tuh gimana coba? Wah itu Ya goodbye sih. itu goodbye sih. Kok susah nggak sih kalau macet Susah. banjir ya? Apalagi manual susah banget. Enggak. Iya, Matic maksud gue Matic. Mobil nggak bertahan nggak sih kalau mobil kena Iya, banjir mau terus ke habis itu banjir, macet ya is udah. dead. Soalnya kan habis. harus jalan terus itu, Mas. Iya. Kecuali lo knalpotnya lo pasangin lo sambungin ke atas gitu ya. Masa sewang air Kayak buat motor-motor minum. Iya. motor-motor Vietcong gitu yang di atas. Masa air pump jadi Nggak, cuma kalau kayak gitu biasanya kayak misalkan jalan-jalan yang udah pasti banjir kayak Kemang gitu-gitu, makanya jalan suka ditutup kan. Oh. Jadi once udah kelihatan banjirnya yang lumayan dalam, ya jalan tuh nggak boleh dilewatin, biasanya gitu. Iya. Ya kalau macet terus lu tetap di situ sih, Kayak ya sih. goodbye sih. Iya sih. Iya bener. Oke, sebelum lu ini lu waktu pertama kali bawa mobil lu langsung kemana? Gue langsung ngajak cewek gue jalan. Kayak jiper gak sih kalau lu langsung ngajak cewek padahal lu juga baru belajar banget? Maaf ya sayang ya. Kebayang gak? Maaf ya sayang ya. Kan biasa kalau orang Matic ya udah santai aja. Nah, gue makanya gue langsung ke cewek gue santai. Cuman Oh. ngerem dikit mendadak gitu ada. Lu kemana inget gak? Atau lu pamerin ke teman-teman lu gitu? Gua kalau misalkan pertama kali banget gua nggak ingat. Tapi gua ada masa gini, gua udah lama banget nggak pakai mobil manual nih, karena gua udah bisa pakai matic kan. Tiba-tiba one day, ini udah belum jadi pacar nih, ada yang lain lah gitu. Wih, gila. Abis itu one day gua mobil maticnya lagi nggak bisa dipakai. Oke. Jadi gua harus bawa mobil manual. Lagi di parkiran Sorry, ini kapan nih? Tahun berapa nih? 2000 berapa? kuliah. Kuliah. Saya udah lulus kuliah. Oh, bahkan. lulus kuliah. Oh, Lulus mobil matic kuliah. udah ada ya. Oh, udah. Terus habis
Terus lanjut. Nah habis itu kan gue lagi jemput kan, dia baru masuk mobil nih gitu, masuk mobil. Nah tapi memang di kosannya dia itu parkirannya itu tuh emang jalannya nggak lurus, agak miring. Nah jadi pas gue lagi mau mundur, gue nemuin kopling, ternyata gue salah perhitungan, jadi mobilnya maju, nabrak tembok. Seriusan lu. Ya Allah, gue jadi kayak, Oke, gue anjing, ini- penasaran kata ceweknya apa itu. Gue penasaran itunya. Gue penasaran. Aku turun aja ya. Atau justru bisa lebih romantis lah. Hati-hati dong sayang. Gitu. Bisa jadi ada hubungannya. Gue yakin yang pertama sih. kayak pertama deh. Cuy, gue malas lah nama lu, gue turun aja. Kalau kita ketemu di mana, gue naik taksi aja. Ada masa-masa kayak gitu tuh gue naik motor tapi. Tapi kalau naik motor, lo ini nggak mengalami yang kayak di film-film gitu nggak? Pasti ngegas, Masa nabrak orang? Enggak dong. Biasa kan dibonceng kan ceweknya. Oh iya benar. Kebelokan. Udah pasti sih, Dimas sih kebaca banget. Pasti Kayak untuk itu, pasti kan. Kalau gue gini set. Awas ada semut lewat gitu. Parah banget, anjing. Padahal nggak ada semut doang. Lu kemana? Gue Ingat nggak? juga gak ingat sih, tapi itu pasti awal-awal paling gue kalau tiap weekend doang suruh nyetir ke gereja, udah itu doang. Oh biasa trial. Trial gitu Pas sampai doang. bisa baru ke cewek Iya. mana cewek sini. Yo. Tapi itu yang kadang-kadang ada beberapa saudara gue yang akhirnya dia bilang dia nggak bisa nyetir mobil cuma karena pasti biasa selalu disuruh sama bapak ibunya. Oh iya benar. Jadi ngakuin dia nggak bisa nyetir, padahal bisa. Padahal bisa. Tai So, banget. biar mager ya. Biar mager banget aja. Nih pertanyaan gue, lo kok ini kan karena SIM Indonesia udah bisa nih OTW ke negara lain. Lo mau berkendara di negara mana? Setelah dipikir-pikir ya, kayak gue agak takut ya kalau nyetir di kendaraan lain, nyetir di negara lain, exactly, specifically di Amerika. Kan ini negara lainnya cuma Asia Tenggara doang kan? Ya, kalau kita beranda ada semuanya. Oh, iya. Semua berandaannya kan. Soalnya lo kalau misalkan nyetir di Indonesia gitu, lo udah verified mau nyetir dimanapun, termasuk India pun yang separah juga macetnya, kayak lo bisa deh. Tapi kayak lu bisa nyetir secara nyetir mobilnya, tapi kan tentang wawasan pengetahuan. Iya sih, tentang aturan rambunya tuh beda iya. kan. Soalnya di sana tuh lebih strict tentang Speed limit gitu-gitu Sini sih. si dicek tuh. Si dicek, si ada speednya itu dari tadi belokan gue duluan apalagi dia. Karena maksudnya gue sering banget dapat itu, lo tau gak sih yang kayak di YouTube Shorts terus yang Iya. ditilang Iya, terus iya. yang ada. Maksudnya yang polisi-polisi luar yang emang sengaja ngeberhentiin terus mancing gitu-gitu loh. Nah itu gue kebayang fix banget. Gue pasti ketilang sih gue di Amerika kayaknya. Iya sih, lebih strict kalau di luar. Gue sih pengen di Swiss sebenarnya. Kenapa di Swiss? Banyak bunga-bunga. Oke. Seru gak sih lu banyak bunga-bunga nyetir gitu? Oh sebenarnya pengen di Jepang sih, di Fuji sebenarnya. Oh di Fuji seru sih. Karena apa? Karena bunga-bunga juga, karena sakura. Karena sakura. Oh di Jepang ada ini, lo harus punya SIM juga sih. Itu yang kayak go-kart tapi di tengah kota, atau nggak lo? Emang ada? Ada. Yang kayak- Go-kart? Go-kart, jadi go-kart kayak Mario Kart gitu. Seriusan lo? Tapi di tengah kota. Oh bisa? Bisa, tapi lo harus punya SIM SIM juga ya? internasional. Oh. Itu seru banget sih. Go-kart tengah kota, jadi Udah ada jalurnya gitu lah Iya, gitu. jalur Cuman gitu, tracking tapi gitu. beneran di tengah kota, di tengah Tokyo. misalkan lampu merah gue beda, tetap jalan. Teknisnya gue gak tahu karena Oh, gue iya. belum dapet ya. Iya sih benar. Tapi waktu itu pas sempat kayak, gue pas kesana pengen lagi gitu ikutan gitu. Lo di mana Cat? Kan lari. New Zealand tadi katanya. Enggak, tapi gue beneran pengen nyobain nyetir tuk-tuk di Thailand sih. Sumpah tuh gue pengen banget sih. Kenapa harus tuk-tuk yang lo setir itu pertanyaan gue. Mental anak STM aja. Enggak, lu pernah nyetir bajai enggak? Gue kan gue cerita dulu tuh SMA, Iya sih, bener waktu juga. SMA gue ngebajak bajai. Iya sih lu nggak mungkin nyetir, nggak mungkin nggak nyetir. Iya bang, mau ke sana bang. Tapi berdelapan, gimana caranya cuy? Iya kan, bang pinggiran dikit gitu. Nah gue pengen nyobain nyetir tuk-tuk di Thailand, so kayaknya seru banget sih. Seru sih. Iya kan? Semoga kita tercapai mau nyetir dimanapun ini. Amin. Gue penasaran, gue pengen nyetir di India. Jadi tiba-tiba ada sapi lewat gitu. Tapi India lebih parah Iya, daripada iya. kita sih macetnya Katanya katanya. gitu ya? Katanya lebih parah. Ya bersyukur ada plus minus lah. Iya. Tinggal di Indonesia, alhamdulillah. Amin. Bikin SIM juga gampang ya. Tapi kira-kira kayak di negara Asia lain tuh bikin SIM segampang di sini nggak? Gue nggak tahu deh. Kalau Asia sih nggak tahu ya. Cuma kalau di yang kayak Amerika gitu susah kan Kayak ribet katanya. deh, kayak ribet deh. Mungkin Real kita banget tanyakan aja kepada Badan Ketua SIM Indonesia, Bapak Andito. Bapak Andito tuh lagi ini. So, bercanda nggak ada dong, nggak ada masa ada. So, gue ingetin lagi buat stereo people, kalau misalkan lo belum punya SIM, lo masih bisa menggunakan aplikasi Resisti.
transportasi dong, bukan presisi. Apa aplikasi transportasi untuk lo pergi kemana-mana. Apalagi tanggal 25, 26, 27. Oh, kemana tuh? Store Day Market. Market Day Market. Di mana? Di Senayan Park. Senayan Park Spark. Di Spark. Di Spark. Nah, itu dia. Di Senayan Park Spark. Nah, itu. Tanggal 25, 26, 27 karena ada apa? Ada ini. Itu Dan dia. jangan lupa datang di tanggal 27-nya karena bakal ada signing session dan juga seru-seruan bareng Stereo Case. ih, jam berapa tuh? Jam 11 siang. 11 siang Jam nggak tadi 11 gue ngingetnya jam 4 gitu. Jam 11 aja jadinya ya. Gua Jam 11 di ya. jam 4. Nanti gue bakal nyanyi di situ seperti iya. biasa menggantiin Fadli. Dan pasti jangan lupa nih adik gue juga Ikif. Bakal So iya seru-seruan. banget Juga drummer gue. Drummer gue ya kan kita harus gue. Mudah-mudahan ntar di RSD Market posternya kagak turun-turun gitu ya. Enggak akan bagus soal SD Market terpercaya, inovatif dan juga makmur. Oke.